Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, ikhwan fiddin rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan insya Allah kita bisa mengakhiri Ramadan, menghatamkan Ramadan dengan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, salah satu hikmah kita melaksanakan ibadah puasa adalah kita mampu mengendalikan diri. Karena memang tasrif dari berpuasa itu adalah, takrif berpuasa itu adalah menahan diri dari nafsu makan, minum, kemudian hubungan seks suami istri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, dalam pengertian puasa, takrif puasa ini ada proses pengendalian diri yang sangat dalam, yaitu pengendalian diri dari nafsu makan dan minum, dengan kata lain adalah nafsu perut. Kemudian yang kedua adalah nafsu seksual atau nafsu di bawah perut. Nah, dua nafsu ini nafsu yang benar-benar mendominasi atau menguasai nafsu manusia. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau manusia itu bisa mengendalikan dua nafsu ini, nafsu perut dan nafsu di bawah perut, maka dia akan menjadi manusia insan kamil, manusia yang benar-benar manusia, manusia yang mulia. Artinya kekhasan manusia bisa dikendalikan. Berarti khasnya manusia itu adalah bisa mengendalikan nafsu perut dan nafsu di bawah perut ini. Ketika manusia itu tidak mampu mengendalikan dua nafsu ini, dengan arti bahwa manusia itu mengumbar, membiarkan, membebaskan dua nafsu ini, maka akan hilang kekhasan manusianya. Sifat kemanusiaannya akan hilang dan akan berubah menjadi sifat kebinatangan. Coba kita bayangkan, kita bandingkan antara manusia dan hewan. Di mana letak perbedaannya? Sebenarnya ada pada dua nafsu ini. Jadi kalau kita manusia bisa mengendalikan nafsu makan, nafsu minum, ya, nafsu perut, kemudian nafsu seksual, nah inilah khas manusia. Kalau tidak, kita terjerumus pada nafsu kebinatangan. Nafsu kebinatangan. Oleh karena itu, puasa ini luar biasa, jadi luar biasa. Jadi ada nilai pengendalian diri yang memang itu merupakan hikmah dari puasa itu. Maka Nabi mengatakan, asyamu junah. Puasa itu jadi benteng, puasa itu jadi perisai. Ya, sehingga kalau manusia itu melakukan puasa, sebenarnya bisa membentengi diri dari segala sesuatu yang menjerumuskan kita pada bentuk kemungkaran, bentuk kemaksiatan, bentuk kerakusan, bentuk keserakahan. Ini bisa kita bentengi, kita kendalikan lewat berpuasa itu. Dan ini sangat kita rasakan ketika kita berpuasa, bagaimana kita bisa menjauhi hal-hal yang terlarang. Bagaimana kita bisa mengikis, mencegah sifat-sifat yang tidak baik ketika kita berpuasa. Misalnya ya, sifat angkuh, kemudian sifat ya termasuk sombong, ya. Kemudian yang kita kembangkan adalah sifat tawadhu, ya, sifat anda pasornya. Kemudian juga sifat yang kita cegah, yang kita ikis adalah sifat yang serakah. Yang kita kembangkan adalah sifat qanaah misalnya. Ini kan nilai-nilai yang melekat pada ibadah puasa itu. Dan sebenarnya nilai-nilai yang ada di ibadah puasa itu adalah nilai-nilai yang permanen,
ya, nilai-nilai yang permanen. Dan itu nanti akan kita terjemahkan, akan kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari pasca Ramadan. Pasca kita melaksanakan puasa. Katakanlah misalnya ibadah puasa itu mencegah kita dari perbuatan dan perkataan dusta. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak bisa mencegah perkataan dan perbuatan zur, perbuatan dusta, maka Allah tidak memerlukan lapar dan dahaganya dari orang yang berpuasa itu. Nah, dengan demikian kan hikmah puasa ini kita bisa mencegah perbuatan dusta, omongan yang bohong misalnya. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya bohong, namanya dusta itu jeleknya adalah sepanjang waktu. Bukan saja di bulan Ramadan, bukan hanya saat kita puasa. Ya, jadi jeleknya kita ini berdusta sepanjang waktu. Ya, atau sebaliknya, jujur itu baiknya, mulianya jujur itu adalah sepanjang waktu, bukan hanya di saat kita berpuasa. Sehingga dalam hal ini, dalam puasa ini kita melatih, mengendalikan diri dari sifat dusta itu. Jadi jangan sampai kita membiasakan perkataan dusta, perkataan bohong, yang itu nanti dalam kehidupan pasca Ramadan 11 bulan itu kita terjerumus dalam kebiasaan dusta. Tapi bagaimana kita saat Ramadan ini membentuk karakter, kepribadian yang jujur, sehingga nanti akan membentuk kebiasaan kita ini jujur. Nah, sehingga orang yang berpuasanya bagus, puasanya itu bisa hikmat, bisa khusyuk, maka yang nanti sebagai natijah, sebagai hasilnya pasca Ramadan itu nanti kita akan menjadi orang yang selalu jujur, menjadi orang yang takut berdusta, di mana saja akan mengedepankan kejujuran, mendakwahkan kejujuran, berpegang teguh pada kejujuran, bukan menjadi orang yang cerintutan, bukan menjadi orang yang tidak amanah, bukan menjadi orang yang korup, ya. Jadi korup itu kan salah satu bagian dari dusta, ya, omongan yang tidak benar, perbuatan yang tersembunyi, yang itu merupakan pengkhianatan. Jadi pengkhianatan ini yang korup. Maka mestinya orang yang berpuasa dengan baik akan menjauhi perilaku-perilaku korup. Ya, perkataan dusta, perilaku-perilaku dusta, perbuatan-perbuatan korup ini akan bisa dikendalikan dengan roh puasa. Jadi roh puasa, jiwa puasa itu. Ya, manakala puasa itu benar-benar kita hayati. Jadi satu hal yang sangat penting. Ya, dalam pendapat dari Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan begini. Suatu amal perbuatan itu makbul, diterima oleh Allah manakala Allah nanti memberikan taufik, kekuatan untuk mengikutinya dengan perbuatan yang baik pula. Jadi puasa kita ini dikatakan makbul, diterima oleh Allah kalau setelah puasa, setelah Ramadan itu kita selalu bisa menjaga perbuatan baik. Itu tandanya puasa diterima oleh Allah. Tetapi kalau habis puasa setelah Ramadan, setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan ini, kok kemudian kita jeglek, ya, perbuatan kita jadi tidak baik, ibadah kita jadi merosot, ya, karena kita mungkin sudah aku bebas, sudah lepas dari puasa. Ini sebagai indikasi, alamat bahwa puasanya tidak diterima oleh Allah. Ini sungguh mendalam, ya, jadi ilustrasi ini. Jadi monggo kita jaga puasa kita betul. Namun nanti pasca Ramadan, pasca kita melaksanakan puasa, juga harus bisa mengendalikan diri sebagaimana saat kita berpuasa. Puasa sebagai perisai kita, puasa sebagai benteng kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Coba bayangkan ketika puasa saja kita ditantang, mungkin dicerca, ya, dihina,
Jawaban kita adalah ini shaimun, ya, aku baru berpuasa. Ini pengendalian luar biasa. Itu baru kita dicerca. Jadi kesabaran mengendalikan itu luar biasa. Jadi kalau nanti kita dalam kehidupan sehari-hari itu bisa mengendalikan seperti itu, oh, dia akan menjadi manusia yang luar biasa indahnya. Dia akan menjadi orang yang sangat menyenangkan gitu. Jadi dia akan menjadi orang yang penuh kasih sayang, orang yang sangat lembut, orang yang jujur, orang yang qanaah, tidak serakah, tidak rakus gitu ya. Ya, ini jadi akan terbentuk karakter seperti itu. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini walaupun di tengah pandemi yang tentunya kita tidak sepuas yang kita lakukan tahun-tahun seperti tahun-tahun yang lalu, tapi ini insya Allah lah. Ya, Allah Maha tahu, dan saat ini kita punya keinginan, ya, tekad yang kuat untuk melaksanakan ibadah dan membentuk karakter yang baik. Insya Allah pasca Ramadan kita akan menjadi manusia-manusia yang cemerlang, manusia-manusia yang bersih, manusia-manusia yang indah insya Allah. Tapi kalau kita nggak bisa mengambil hikmah puasa ini, kita membiarkan diri ya terjerumus dalam nafsu jahat, nafsu perut, nafsu seksual yang bebas sebebas-bebasnya, maka kita akan menjadi manusia yang rakus, lebih rakus daripada binatang yang paling rakus. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan bagi kita semua. Ada kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fadl qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.